Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Ante Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Januari 2026, hari Minggu. Volume perdagangan di hari Sabtu kemarin lumayan turun, tapi kita akan dapat beberapa sentimen penting lagi untuk minggu depan ya teman-teman. Tentu saja ada interest rate decision yang kita perlu untuk waspadai, event di tanggal 29 Januari gitu. Dan kalau kita lihat dari beberapa data juga, data lain ya yang kita akan temukan, ada beberapa data penting. Salah satunya itu hari Selasa tanggal 27, itu akan ada BOJ Core CPI, data inflasi dari Jepang. Kemudian Presiden Donald Trump juga akan ada speak tanggal 27 tersebut ya, hari Selasa. Sementara itu hari Rabu kita akan dapat Donald Trump speech lagi, dan juga ECB ya, European Central Bank, Alderson akan speech juga. Kemudian ada crude oil inventory. Ini juga ada nih, Jepang Monetary Policy Meeting Minutes. Oke, lalu di hari Kamis ini adalah event pentingnya, yaitu ada interest rate decision. Sebenarnya ini kita udah hampir pasti suku bunga dipertahankan di 3,75, tapi yang kita cari adalah ini FOMC statement sama press conference. Ini bakalan menjadi sesuatu yang cukup penting kita dengarkan pidato dari Jerome Powell. Dia akan memberikan apa kebijakan yang akan diambil buat ke depan gitu. Kemudian juga ada initial jobless claim, lalu ada trade balance, export import, dan juga continuing jobless claim ya dari Amerika Serikat. Sementara itu di hari Jumat kita masih akan dapat beberapa data. Salah satunya itu ada GDP dari Uni Eropa, PPI, sama core PPI inflation untuk Amerika Serikat. Nah, itu sih beberapa data sentimen yang akan kita temukan ke depannya, so prepare untuk itu. Kemudian update, Donald Trump mengancam kenaikan tarif 100% untuk Kanada kalau Kanada sampai melakukan kesepakatan dengan Cina. Ancaman kembali tentang tarif. Nampaknya ini bakalan sangat berat sih. Jadi fokus dari Trump sebenarnya bukan buat menyerang negara lain sih menurutku. Fokusnya itu cuma menghambat atau mempersulit Cina gitu. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil, target sasaran mereka seperti Iran dan juga Venezuela, yang mana dua negara tersebut adalah eksportir minyak ke China. Kemudian Kanada pun juga diblok nih. Kalau mereka masih pengen aman, jangan coba-coba untuk cari deal dengan China. Wow, ini menurutku benar-benar perang dagang ini masih bakalan berkepanjangan seperti itu. Nah, untuk kondisi ke depan ini mungkin nggak berpengaruh sama market ya, tapi ada wilayah yang bakalan terkena badai ekstrim di Amerika Serikat gitu. Jadi Donald Trump lewat Twitternya dia kemarin memberitahu gitu ya, saya telah diberi pengarahan tentang gelombang dingin rekor dan juga badai musim dingin bersejarah yang akan melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pekan ini. Pemerintahan Trump berkoordinasi dengan pejabat bagian negara lokal ya. Oke, berarti kalau seperti ini maka mungkin akan ada para traders atau hedge fund yang bakalan terdampak ya. Ini wilayahnya yang bakalan kena itu di sekitaran Oklahoma, kemudian Memphis, Atlanta, Washington, New York ya, Boston, Chicago juga ya, kisaran wilayah tersebut lah, wilayah-wilayah timur ya di Amerika Serikat gitu. Sementara di wilayah lain juga masih akan terdampak winter, cuman tidak se ekstrim gitu, tidak se ekstrim yang terjadi di wilayah sebelah timur. Alright, seperti itu. Kemudian ETF ya, kita mau update data terbaru. Outflow masih sedang terjadi, teman-teman. 103 juta US dollar arus keluarnya dari Bitcoin Spot ETF. Ethereum juga sama, ada 41,74 juta US dollar keluar. Selain itu juga ada
XRP masih ada inflow, Solana juga masih ada inflow, Dogecoin, Chainlink, Litecoin sama Habar nggak ada inflow sama sekali ya untuk perdagangan hari Jumat kemarin gitu. Oke, kita mungkin update langsung gimana situasi dengan kondisi market yang masih slow ya. Sebenarnya update ini cuma menambah aja sih apa yang semestinya kita untuk explain ke teman-teman. Jadi pada kesimpulan saya adalah kita masih berada di level ranging ya, karena pergerakan Bitcoin kemarin kebetulan hanya sideways dan belum ada pergerakan yang sangat signifikan. Area resistance yang saya expect masih bisa dites masih sama, yaitu antara level 90.100 sampai dengan 90.800. Ini adalah level range yang menurutku masih sangat ideal buat dicapai untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Memang sulit tercapai di hari kemarin karena toh juga pergerakannya sangat flat gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di perdagangan hari Minggu ini masih akan ada potensi buat Bitcoinnya sendiri ngetes beberapa level di atas tersebut, terutama menjelang closing besok gitu. Jadi penting buat lebih berhati-hati. Nah, sedikit gambaran untuk heat map teman-teman. Kalau kalian lihat di sini lumayan tebal ya, ada order block di atas yaitu di sekitaran level 90.300, 90.800. Jadi yang tanda kuning di atas ini merupakan order block yang memang sangat berpotensi buat dites sama Bitcoin. Selain itu memang di bawah juga masih ada sih, yaitu di sekitaran level 88 ribuan sampai dengan 88.400 gitu. Jadi kalau kita bisa gambarkan, bentar ya, ini aku coba buat make it clear lah ya. Berarti kalau seperti itu, ini adalah semacam order block besar di sini sekitaran level 90.100 sampai dengan 90.800. Alright, segini kita kasih blok ya teman-teman. Ini mungkin agak sedikit kita samarkan gitu. Ya oke lah ya di sini. Kemudian kalau yang di bawah itu di sekitaran 88 ribuan something. Berarti di sini. Oke. Kita udah berada di tengah-tengah nih sekarang gitu. Ada orang yang nunggu di atas, ada juga orang yang nunggu di bawah. Tinggal Bitcoin mau serang yang mana dulu nih, karena order blocknya lumayan gede. Zona-zona liquidity adalah di level-level order block tersebut gitu. Sementara menurut saya sih untuk kemarin memang pergerakannya flat, volume perdagangannya padahal bagus teman-teman. Ya ini kita pakai chart Bitcoin Index, volumenya lumayan tebal, cuman nggak ada pergerakan yang signifikan gitu. Lalu ya harusnya kita perlu untuk lihat di weekly time frame seperti apa ya. Well, weekly time frame bakalan cukup penting sih menurutku ya. Dengan situasi seperti ini sangat tidak ideal sebenarnya untuk Bitcoin ini dalam kondisi yang super bullish ya. Kalau misalkan dia close dengan kondisi candle yang seperti sekarang ini gitu. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ini potensi bearish engulfing continuation untuk fase penurunan selanjutnya pada Bitcoin gitu. Jadi agaknya ini bakalan penting buat kita lihat close besok bakalan kayak gimana gitu ya. Kalau seandainya kita dibiarkan close seperti ini di 89.200 sampai dengan 90.800 aja, itu udah negatif sebenarnya untuk Bitcoin, dan ya probably minggu depan kita bisa mendapatkan tekanan jual yang lebih besar lagi gitu. Jadi lebih prepare ke sana. Sementara itu USDT dominance masih dalam kondisi kuat seperti yang saya bilang. Ini dia pelan-pelan berusaha buat rally gitu ya. Tapi karena kemarin weekend, jadi istilahnya mungkin agak sedikit ambigu juga ya untuk arah marketnya. Mungkin yang bisa aku sampaikan adalah untuk saat ini atau untuk weekend ini mungkin bisa ditahan dulu ya posisi kalian. Kalau kalian belum ada entry misalkan, coba teman-teman pertimbangkan buat cari opportunity besok subuh gitu. Dari apa yang saya amati, menjelang ya 2 jam atau 3 jam menjelang closing weekly itu biasanya market udah mulai ada pergerakan, karena mereka harus membuat
close weekly-nya itu lumayan lumayan oke lah sebagai pertimbangan para investor. Jadi ya akan ada manipulasi di pagi hari menjelang Senin gitu. Jadi saya rasa untuk saat ini kalau pergerakan Bitcoin masih dibiarkan flat, range areanya itu mungkin masih bisa di sekitaran 90.000 sampai dengan 88.000-an gitu. Jadi itu range areanya. Sementara kalau kita bedah misalkan di time frame daily atau 4 jam ini belum ada movement yang signifikan ya. Tapi overall kemarin kita udah dapat Bitcoin hit level 91.100. Aku udah cukup happy karena at least kita udah sapu liquidity yang ada di atas. Tinggal sekarang ini sih menurutku yang perlu untuk menjadi pertimbangan. Ya, level-level liquidity di sekitaran level 90.700. Ini kalau bisa disapu bersih lagi, itu bisa memperkuat tekanan jual untuk kedepannya. RSI-nya flat, teman-teman. Ini kita nggak bisa prediksi sebenarnya di situasi yang kayak gini, selain cuma bisa menunggu. Gitu. Sementara MACD aku perhatikan ini sangat korektif ya. Istilahnya kalau teman-teman mau cari opportunity, kemungkinan lebih besar cuannya di short market gitu. Cuma karena dia masih flat kayak gini, menurutku cukup beresiko juga sih kalau kita mencoba buat mengambil peruntungan di situasi yang mungkin belum terlalu ideal gitu. Oke, saya rasa begitu aja buat update kali ini. Beberapa koin kemarin yang berhasil perform bagus, ada River, kemudian Shell, dia naik ya teman-teman. Sementara yang lain DAS, mungkin teman-teman ada yang ikutin kemarin DAS, kita lihat ada probability untuk turun dan memang overall sudah kena rejection di wave 4 ini. Sekarang ongoing ke bawah ngejar wave 5. Kalau misalnya bisa di keep penurunan tersebut ya bisa menjadi peluang yang bagus juga. Pipin belum perform ya, kemarin kita expect dia ada up lagi, cuman kemarin belum ada pergerakan yang sangat signifikan. Oke, gitu aja paling buat update kali ini teman-teman, nggak panjang-panjang. Moga-moga weekend ini menyenangkan aja buat kalian. Mungkin trading ya di maintain aja sih gitu. Oke, gitu aja. Moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen join juga di komunitas Telegram kita, ya kita ada linknya di kolom deskripsi. Ya silahkan join. Di sini teman-teman bisa berdiskusi, bahas-bahas market, ya ataupun yang mungkin baru belajar trading, ya bisa sama-sama diskusi di sini. Silahkan teman-teman tanya dan ajukan pertanyaan. Gitu. Tag saya sebagai admin, nanti saya bantu untuk jawab. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih. See you guys.